Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Just Space Topic. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 26 sampai 1 Maret 2024. Ini akhir bulan Februari, ya, jadi mungkin akan ada rebalancing ya di akhir bulan. Jadi perlu kalian harus nanti tanggal 29 cek-cek ya rebalancing apa aja yang masuk dan keluar, mungkin bisa dapat cuan dari situ. Oke, sebelum kita masuk ke rekomendasi minggu depan, gue ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gue, Best Topic. Kalian bisa kontak nomornya di atas, Dina ya, 0816 360059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gue, terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada CUC Talks gitu, dan kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live thread sepanjangan hari kalau sempat itu untuk ya gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang seneng fast trade dan nyari ya spread kecil lah ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan review terlebih dahulu bagaimana rekomendasi kita di minggu lalu. Kita lihat dulu pergerakan dari composite ya. IISG sendiri dalam minggu lalu itu merah ya dalam satu minggu, jadi volatilnya lumayan gede tuh. Seninnya turun, naiknya kalian bisa lihat ya, terus Rabunya dengan high dan low-nya juga cukup lebar, terus di hari Jumat juga kemarin low-nya sampai di bawah, terus closing-nya rada naik dikit gitu ya. Tapi kalau kalian perhatikan sebenarnya dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini turun terus nih. Peak-nya di sini close, jadi turun terus tuh dari Selasa sebenarnya. Dan opening di Senin itu udah gap down gitu. Jadi kita lihat dalam satu minggu sendiri ISG minus 0,55 ya, memang kelihatannya kecil tapi volatilnya ini yang lumayan gitu loh. ISG minus 0,55, kita lihat pergerakan itu di minggu lalu. Yang pertama ada HBMM. HBMM dalam satu minggu cenderung nggak kemana-mana ya di sini. Senin itu di sini dengan low-nya 3510, masuk area entry belum ya, 3450 sampai 3500, tapi di sini udah high-nya 3580 ya, jadi udah hampir kecapai R1-nya, so plus minus 1 tick, jadinya ya udah gitu, exit aja. Belum masuk gitu, udah kena resistance, tapi dia belum masuk ke area entry. Di sini kalian bisa lihat ya, closing kemarin 3500, dia gap up gitu. Opennya langsung 3510 dan nggak kena area entry, tapi ya gue bisa bilang kan plus minus 1 tick ya, jadi 3500 plus minus 1 tick 3510 itu sebenarnya masih bisa di HK gitu. Jadi entry dengan resistance kemarin 3580 gitu ya, jadi ini udah done ya, 3510. Oke, profit. Next yang kedua SSIA. Ini juga lumayan, Senin kemarin opennya langsung di atas, open 448, low 448 ya. Di sini nggak masuk karena di sini paling tinggi 442, dan setelah itu naiknya kenceng banget ya. Happy cuan buat kalian yang udah punya SSIA dari kemarin-kemarin ada di tabel. Yang belum ya udah, ini invalid ya. Item yang ketiga ada Akra, sama juga ini nggak kemana-mana. Senin low-nya 1605 ya, ini masuk area entry 1590 sampai 1620, dan closing-nya nggak pernah ada yang di bawah 1600 ya. Ini cut loss-nya nggak kena, tapi juga resistance-nya nggak kena juga, so kita exit di 1630 closing kemarin Jumat. Jadi ya udah, minggu depan kan ada lagi gitu. Ya masih untung ya dengan ISG yang turunnya 0,55, atau kita lihat dari Selasa, Rabu, Kamis turunnya cukup dalam, tapi beberapa emiten tuh cukup bertahan, bahkan SSIA naiknya juga lumayan gitu. Nah, XL sih yang di sini yang rada sakit ya, karena di sini Seninnya close-nya di 2200, terus habis itu mantul ya dengan hari Jumatnya balik lagi 2340. Sebenarnya sih lumayan nih, R1-nya udah cukup kena, tapi karena ini udah kena 2200 ya udah exit aja 2200. Carlos. Yang terakhir ada INKP. INKP juga sama, Senin Selasanya turun gitu ya. Kalian bisa lihat dengan low-nya di 7.700, close-nya 7.725. Ini belum kena area cut loss ya, karena close-nya masih di atas 7.700, so masih hold gitu dengan resistance 8175, dan ini belum kena ya high-nya, dan closing-nya di 7925. Jadi ya udah keluar 7925.
Ini mix. Ya kalau kalian beli 7950 ya kalian cut loss gitu. Tapi kalau kalian belinya, gua rasa dapatnya bawah ya karena ini support low-nya 7700. Ini kan tertingginya cuma 8025. Masa kalian bisa beli di pucuk gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan sih pada dapatnya di bawah. Oke, dengan pergerakan ISG di minggu lalu, portofolio kita range-nya masih di 0,3 sampai 0,33 ya, naik turunnya. Jadi ya oke lah dengan ISG yang turunnya seperti itu gitu. Jadi masih cukup better. Oke, untuk di minggu depan kita lihat dulu composite sendiri seperti apa. ISG naik, kayak gue kemarin bilang, ISG masih punya chance untuk naik dengan resistance-nya lagi dites dan ini nggak bisa di break ya. Area ekor-ekornya kalian bisa lihat ekor-ekornya cukup panjang. Tapi kalau diperhatikan ini ISG juga udah mulai turun dan next target mungkin di sini ya akan mantul di area MA20-nya dulu di minggu depan. Gitu. Jadi ini di resistance-nya nggak bisa di break, jadi dia akan swing dulu ke sini, mungkin akan nyentuh MA20 baru mulai naik ngetes resistance lagi. Jadi gua rasa nggak sampai ke bawah sini dulu gitu. Jadi ini kan bulan Februari akhir ya, nanti ada rebalancing harusnya bisa positif lah ke beberapa emiten yang ada di bursa. Soalnya yang keluar dari rebalancingnya nggak terlalu gede juga, terus dia keluar dari yang big size-nya masuk ke medium, mediumnya keluar masuk ke small gitu. Jadi ya paling ada adjustment. Tapi gua rasa juga yang di bagian yang gede-gedenya itu akan ada penambahan juga. Jadi mereka nggak keluar, tapi secara bobot mungkin akan ditambahkan untuk MSCI ya kalau nggak salah. Ya MSCI-nya gitu. Oke, next. Composite kita mungkin akan mantul di MA20. Kita lihat bagaimana pergerakan emiten. Yang pertama, rekomendasinya adalah BBTN. Ya, BTN ini naiknya bagus banget, naik koreksi naik lebih tinggi. Nah, ini koreksi kemarin ekor bawahnya cukup panjang. Jadi harusnya ada tekanan beli yang masih cukup gede untuk BBTN. So, minggu depan ini cukup menarik, bisa diperhatikan. Kalau gua gambar area low ke high-nya di sini, maka kita perhatikan. Oke. Ya, jadi 1405-nya jadi area yang cukup kuat harusnya buat BBTN. Karena minggu depan ini gue lihat mungkin masih akan ada koreksi ya. Jadi mungkin kita nunggu rada bawah dikit gitu. Jadi ISG kan udah cukup tinggi, so jangan terlalu jor-joran ya. Mungkin dia ada koreksi-koreksi baru mulai masuk, itu juga cukup oke. Kalau nggak dapat pun ya udah, kalian nggak loss juga kan gitu. Oke, area entry untuk BBTN di 1405 ya, 1405 sampai 1445, cut loss di 1395, R1 1500 peaknya kemarin, R2 nya di 1555. Next, yang kedua, BRIS. Nah, BRIS juga sama, ini dia memang lebih rada stabil ya, sideways terus naik, terus ini sideways udah 3 hari, yang mudah-mudahan ada pergerakan ke atas ya, walaupun nih MACD mulai ada perpotongan, tapi kan ini MACD perpotongan masih di atas 0 ya, jadi masih cenderung aman. Stokastik ini ada sinyal sell, tapi dia belum di bawah 80, jadi masih dibilang ini masih strong uptrend gitu. Jadi kalau saham itu bergerak pada area strong uptrend, maka stokastik itu selalu berada di atas 80 gitu. Nah, kalau kalian perhatikan ini merah, volumenya udah mulai mengecil nih, sideways mengecil, artinya tekanan jualnya sudah mulai menipis. Mudah-mudahan ini kembali bisa naik lagi nih, nge-break lagi ke atas gitu ya. Oke, gua gambarin aja area entry. Kalau gua tarik dari bawah sini jauh banget, kita ambil dari sini deh. Bottom kemarin di sini, peak di sini. Nah, harusnya area 2300 ini area yang cukup kuat, tapi gua rasa BRIS nggak nyampe di bawah 2300, nggak nyampe di bawah 2400 deh. So, area entry untuk BRIS di 2380 sampai 2450, cut loss 2360, R1 kita tarik 2600, R2-nya 2670. Oke. Yang ketiga ada Akra. Oke, Akra sendiri ya ini sideways ya. Jadi gue masih
ngarepin ini masih bisa naik, dan ini stokastik udah mulai ke atas. Terus MACD juga kalau kalian perhatiin ini area barnya semakin mengecil gitu ya. Ini juga sideways-nya kemarin ya volumenya cenderung terjaga, nggak turun nggak kemana-mana. Ini area bottom, area resistance, kalian bisa lihat di sini. Gua kasih range-nya. Mungkin ini bisa jadi area untuk trading dulu sementara ya dalam 1 minggu. Area entry untuk Akra di 1600 sampai 16 sampai sini aja nih, 1620. Cut loss 1590, 1580 kan ini support, kalian bisa lihat ya. Lalu resistance pertama ngetes di sini terlalu dekat 1650, sini aja 1665. Resistance kedua di peaknya kemarin 1695. Yang keempat ada Pani, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari dia belum naik gitu ya, dan gua rasa harusnya minggu depan akan ada pantulan. Ini udah dekat EMA 20, mudah-mudahan kena EMA 20 dia mantul, jadi ISG Senin Selasa mungkin ada koreksi. Nah, ngambil kesempatan untuk nampung-nampung Pani kayaknya cukup menarik. Oke, gua gambarin area low ke high-nya Pani. Ya, sini ya. Area entry di 5.200 sampai closing kemarin 5.300. Cut loss 5.100. R1 5.400. Nah, bisa lihat tuh ada Fibonacci-nya, R2-nya 5650. Ya. Ya, kalian bisa lihat ini MACD ya di atas 0, mau berpotongan tapi belum berpotongan. Ini ada koreksi ya, stokastik lagi koreksi, benar 7 hari lagi koreksi. Mudah-mudahan ini mulai ada pantulan gitu, mulai ketahan gitu. Next, yang terakhir ada PTMP. Nah, PTMP udah nge-break resistance-nya, ini masuk ke LQ45, gue juga nggak tahu alasan kenapa. Kemarin break dengan volumenya lebih tinggi, ini cukup bagus, MACD masih ngarah ke atas, stokastik masih ngarah ke atas, mudah-mudahan ini yang jadi striker-nya kita di minggu depan. Gue nggak ngarepin ini bisa koreksi ke bawah karena semua indikatornya lagi pada bagus, so mungkin kita bakal HK dikit ya untuk PTMP. Gue gambarin Fibo-nya dulu, dari low yang sini aja lah ya, sampai dari low yang di sini sampai peak yang di sini. Oke, area entry untuk PTMP 284 sampai 300. Cut loss 280, R1 318, R2-nya di 340. Mudah-mudahan ini kenceng minggu depan. Ya. Oke, sekian rekomendasi minggu depan. Semoga apa yang gue kasih ke kalian bisa jadi pembelajaran buat kalian untuk menganalisa saham, bagaimana apa yang diperhatiin gitu ya. Semoga juga dari sini kalian bisa mandiri untuk milih sahamnya nanti. Oke, sekian rekomendasi di minggu depan, dan sampai jumpa di minggu depan, dan semoga cuan.